Dalam perkembangan ekonomi Islam, teman-teman bisa melihat tentang garis besar periodisasi sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama dimulai ketika pemikiran Yunani, kemudian abad pertama adalah Bible, langsung lompat ke abad 13 tentang pemikiran Thomas Aquinas, dan abad 18 The World Nation karya Adam Smith. Di tengah-tengah antara abad pertama dan ke-13 itu disebut dengan Dark Age, tak ada karya pemikiran ekonomi. Apa benar demikian? Saya contohkan seperti halnya pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, mandi adalah hal yang tabu. Pertama untuk alasan kesopanan. Umat Kristiani kala itu dilarang mandi dalam kondisi telanjang. Mereka diharamkan pula untuk datang ke pemandian umum yang dianggap menjurus pada tindakan immoral, seks bebas, dan penyebaran penyakit. Sebab lain, air dianggap sebagai pembawa penyakit ketika zat tersebut masuk melalui pori-pori kulit yang terbuka. Salah satu kitab medis dari abad ke-16 menyebut mandi bisa menghangatkan tubuh, namun melemahkan dan melebarkan pori-pori. Itulah mengapa aktivitas itu bisa jadi berbahaya dan mengakibatkan berbagai penyakit, bahkan kematian. Bukan hanya kuman dari air, dikhawatirkan melebarnya pori-pori setelah mandi mengakibatkan infeksi lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Louis ke-16, Raja Prancis yang berkuasa dari 1643 hingga kematiannya, berbau seperti hewan liar. Itu akibat saran seorang ahli medis untuk tidak sering-sering mandi untuk menjaga kesehatannya. Sang raja sendiri menganggap mandi sebagai kegiatan yang mengerikan dan akibatnya hanya mandi 2 kali seumur hidupnya. Marie Antoinette, Ratu Prancis terakhir yang identik dengan kecantikan dan penampilannya yang anggun serta mewah, ternyata juga jarang mandi. Istri Raja Louis ke-16 itu bahkan dilaporkan jarang mengganti bajunya. Untuk mengatasi bau badan, sang ratu biasanya menyemprotkan parfum banyak-banyak ke tubuhnya. Rambut kaum bangsawan Eropa yang elegan, mekar, dan tertata memiliki fakta yang membuat meringis. Di balik tatanan rambut itu, umum terdapat segerombolan kutu. Sisir dan tusukan yang ditempelkan di rambut sesungguhnya memiliki fungsi menggaruk kulit kepala dan menusuk kutu. Mencuci rambut merupakan kegiatan yang lebih jarang lagi dilakukan dibandingkan mandi. Keramas bahkan bukan kegiatan yang umum dilakukan sampai abad ke-19. Kerapian rambut dijaga dengan penggunaan bedak rambut berlebih dan parfum. Tentu saja hal ini tidak terjadi dalam dunia Islam. Islam mewajibkan mandi besar. Islam juga mewajibkan untuk bersuci sebelum kita melakukan sholat. Sehingga peristiwa jarang mandi tidak pernah ada dalam kamus Islam, karena Islam sangat mencintai kebersihan. Sesungguhnya dalam perkembangan ekonomi Islam, dalam periodisasi pemikiran ekonomi Islam, abad ke-7 itu Quran dan Rasulnya itu turun. Kemudian abad ke-11, Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Yusuf, Hambali, Mawardi, dan Farabi muncul. Abad berikutnya pemikiran dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dilanjutkan dengan abad ke-19 yaitu Syekh Waliullah Muhammad Iqbal dan Muhammad Abduh. Dan pada zaman kontemporer ada Zarko, Bakar Asyadar, ada Umar Chapra, ada Najatullah Siddiqui. Jadi teman-teman semuanya bahwa di antara abad pertama dan abad 13 itu tidak sepenuhnya ada dark age ya, tapi pemikiran ekonomi Islam sudah ada sejak itu. Kebiasaan masyarakat pra-Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah. Yang kedua, praktek ribawi sangat subur. Yang ketiga adalah menyembah banyak dewa. Dewa yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manata. Yang keempat, perdagangannya luar biasa. Yang kelima, sastra tumbuh pesat. Nah, sebenarnya apa sih rakyat jahiliyah itu? Rakyat jahiliyah adalah masyarakat yang rusak akhlaknya, rusak moralnya. Masyarakat jahiliyah tidak memiliki filosof seperti di Yunani dan Romawi, tapi mereka banyak ahli hikmah dan ahli syair. Komoditas perdagangan mereka seperti ekspor impor, komoditas unta, karpet, rempah, dan perbudakan. Kemudian, lalu sebenarnya apa riba jahiliyah itu? Riba jahiliyah adalah memberi tambahan tertentu apabila tidak mampu membayar saat waktu yang ditentukan akan dikenakan denda.
dan denda itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian Islam juga melakukan penghapusan pada perbudakan karena manusia bukanlah barang. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang merdeka. Pada awalnya ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal. Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketetapan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal dan pajak pengelolaan lahan kharaj yang disita dari negara taklukan. Di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4.000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka. Dalam tabel berikut, teman-teman dapat melihat perbedaan antara pemikiran ekonomi klasik, kapitalis, sosialis, komunis, neoklasik, dan kontemporer. Seperti halnya di era klasik, invisible hand, pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan infrastruktur, kemajuan ekonomi akan mencapai titik berhenti. Semuanya diserahkan kepada pasar. Sedangkan kapitalis, pemilik modal adalah yang berkuasa atas segalanya, pengembangan hak milik pribadi dan faham kebebasan, mencari keuntungan dengan berbagai cara. Kemudian sosialis komunis, pemerintah berperan aktif dalam ekonomi menyokong kepemilikan dan pengawasan publik. Neoklasik, pemikiran yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar. Dan pemikiran kontemporer adalah pemikiran-pemikiran sarjana muslim yang belajar di barat dan akhirnya melahirkan kolaborasi yang bagus, mengakui kepemilikan pribadi dan Allah, tapi juga mengakui kepemilikan umum. Yang berarti bahwa mereka, pemikir-pemikir kontemporer itu menggabungkan antara pemikiran barat dengan pemikiran muslim, bahwa ternyata muslim tetap yang paling baik. Tokohnya di sini adalah Abu Ala Al-Mardudi, Bakir Asyadar, Najatullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalur Rahman, dan Monzer Kaf. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.